underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ribut-ribut soal reklamasi ini akhirnya berujung pada adanya banjir rob. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Banjir rob itu memang sudah dari dulu ada. Tidak cuma di Jakarta. Dalam waktu yang bersamaan, banjir rob ini juga menghantam pesisir-pesisir utara dari Pulau Jawa. Di Cirebon, di Pekalongan, di Batang, di Semarang, di Demak, ya itu terjadi rob juga ya. Air laut pasang masuk ke dalam kota, sebagian kota, sehingga mengakibatkan banjir seperti itu. Nah, ini sebetulnya adalah kejadian alam. Menurut ahli-ahli ilmu pengetahuan alam bahwa ini terjadi karena letak bulan dan matahari atau gimana itu letaknya sejajar ya, sehingga gravitasi menjadi berubah. Oleh sebab itu air laut pada menjadi pasang. Jadi menurut ahli-ahli yang bisa dipertanggungjawabkan, banjir rob ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan ribut-ribut adanya reklamasi yang sedang dilakukan di Teluk Jakarta. Jadi sebetulnya reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta itu dibandingkan dengan luasnya lautan yang ada di sekitar Jakarta ini ya, termasuk Laut Jawa dan sebagainya, itu adalah sangat kecil ya. Jadi walaupun itu reklamasi dilakukan 10 kali lebih banyak dari yang sekarang ada ini pun tidak mungkin bisa mengakibatkan banjir ya, karena volumenya itu terlalu kecil ya, seperti satu titik di padang pasir yang demikian besar ya. Jadi sebetulnya hal ini adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan reklamasi. Tapi ada yang protes, ini merupakan akibat dari reklamasi. Makanya reklamasi harus dihentikan. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memang ada juga demo-demo dari masyarakat yang mengatakan masyarakat Jakarta Utara ya, itu reklamasi kan dekat laut-laut di Jakarta Utara ya. Nah, ini juga suatu hal yang aneh gitu ya. Bahkan mereka menuntut ini gubernurnya salah ya, Bang Ahok salah dan sebagainya ya. Jadi memang kalau kita lihat flashback ke belakang itu sepertinya Bang Ahok ini ditarik-tarik kesalahannya terus ya. Karena apa yang dilakukan Bang Ahok itu membuat para koruptor pada takut. Pekerja yang malas-malas juga pada takut ya, karena kena sanksi ya. Sedangkan koruptor-koruptor juga repot. Kasus reklamasi ini kan sedang dalam pengusutan ya. Salah satunya yang sudah ditangkap kena OTT, operasi tangkap tangan, menerima uang suap, itu adalah yang sekarang sedang di dalam pengusutan KPK, yaitu anggota DPR kita yang terhormat itu ya. Nah, oleh sebab itu kita juga tidak mengerti ya, kenapa kok Bang Ahok ini digoyang-goyang terus ya. Reklamasi ini padahal itu kan bukan putusan dari Bang Ahok. Putusan reklamasi ini dulu adalah proyeknya yang disetujui pada awalnya itu oleh Presiden Soeharto. Dan izin yang diberikan kepada pengembang ini adalah yang menandatangani adalah sesaat sebelum Fauzi Bowo itu lengser, ditandatanganilah izin reklamasi ini. Jadi otomatis Bang Ahok sebagai gubernur yang baru tidak bisa dengan semena-mena membatalkan apa yang sudah disetujui oleh gubernur sebelumnya. Jadi kalau menuntut supaya Bang Ahok itu ditangkap atau mundur karena masalah reklamasi ini, yaitu salah alamat. Jadi masalah banjir rob yang dikaitkan dengan reklamasi ini, menurut saya ya ini cuman akal-akalan, menggoyang-goyang supaya posisinya Bang Ahok ini tidak bisa langgeng sebagai gubernur. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141
4147. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit